Baik, selamat pagi semuanya. Nama saya Jose Asyar Batara. Saya berasal dari Universitas Udayana, Fakultas Teknologi Pertanian, dengan prodi program studi Teknologi Industri Pertanian. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan tutorial atau petunjuk bagaimana cara menggunakan rancangan acak lengkap dengan beberapa metode. Jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan data di sini. Ada sebuah data. Jadi data ini adalah pengaruh menambahkan air conditioner atau AC pada ruangan terhadap kemampuan ketahanan mahasiswa untuk belajar. Jadi bisa dilihat bahwa di sini ada 3 kelas, di mana terdapat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lalu juga ada beberapa perlakuan di sini. Ini adalah subjek yang dipakai. Jadi cukup perlakuan, di mana angka ini menunjukkan berapa jam mahasiswa itu dapat bertahan untuk belajar dengan perlakuan menambahkan air conditioner di ruangan mereka atau ruangan belajar mereka. Jadi untuk melakukannya, yang perlu kita lakukan pertama adalah ke menu data di sini di Microsoft Excel. Lalu kita mencari data analisis. Kalau kalian tidak bisa menemukan data analisis di sini, maka bisa melakukan add-ins lewat Excel, di mana kita menggunakan options dan memasukkan add-ins di sini. Ya, analysis toolpack. Lalu tinggal dimasukkan pencet go di sini. Jadi untuk melakukan ANOVA, pertama kita pilih data analisis. Kita pilih di data analysis tool ini ANOVA single factor. Kita pencet OK. Lalu kita menentukan input range-nya di sini. Untuk input range kita masukkan dari kelas satu bagian ini kita masukkan, lalu kita pilih kolom karena ini kolom. Lalu label inverse row-nya kita masukkan alfanya 0,05 atau 0.05, 0.05. Lalu output range-nya kita pilih, kita tentukan di sini. Atau mungkin bisa dilakukan di mana saja, tergantung ingin apa. Misalnya ini di workbook yang baru juga bisa. Namun untuk tutorial kali ini saya melakukannya di workbook yang sama. Kita lihat OK. Di sini hasilnya keluar. Ini tabel ANOVA-nya. Bisa lihat di sini ada summary atau ringkasan. Bisa lihat di sini ada 3 grup, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di sini adalah berapa perlakuan yang dilakukan, di mana total dari jumlahnya adalah 43 dan semuanya sama 43. Kelas 1 sama dengan 43, kelas 2 43, kelas 3 43. Anggap saja ada 43 mahasiswa yang diberikan perlakuan. Lalu di sum ini adalah jumlah dari hasil ini. Bisa kita lihat kalau misalnya kita menulis sum, sini 80 dan sama, artinya sudah terwakili.
di sini, dan juga average rata-rata dari tiap-tiap kelas ini, dan juga variance variasinya dari tiap-tiap kelas ini sudah dihitung lewat ringkasan. Lalu di sini adalah tabel ANOVA-nya. Inilah yang perlu kita perhatikan dan bagaimana cara membacanya. Jadi di sini ada source of variation between groups, within groups. Between groups maksudnya adalah tabel ini. Maksudnya bagian ini membahas tentang antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sementara within groups berarti bagian ini membahas yang ada di bagian grup yang sama. Kelas 1 semua di sini. Di sini ada SS. SS sekarang dari sums of squares atau jumlah kuadrat. Dimana jumlah kuadrat kalau between groups berarti jumlah kuadrat di antara grup sini. Dan within group adalah jumlah kuadrat di antara grup yang sama. Lalu df di sini adalah sekarang dari degree of freedom atau biasa yang kita kenal dengan derajat bebas. Jadi di sini ada between groups, artinya ada dua perlakuan. Ada dua perlakuan dan within groups. Jadi untuk menghitung derajat bebas within groups ini cukup mudah. Jadi sebenarnya rumusnya adalah N-1, dimana pada K-nya ada 3 grup di sini. Isi K-nya 3 dan N-nya ada berapa? N itu adalah perlakuannya ada 43. Lalu kita kurangi 1. Hasilnya 126 sama. Jadi itu cara menghitung degree of freedom. Lalu untuk MS itu sendiri adalah secondary mean squares atau kuadrat tengah. Dengan rumusnya adalah sums of square. Sums of square ini dibagi dengan degree of freedom. Jadi sums of square dibagi dengan degree of freedom masih ada MS, dimana kita bisa buktikan juga di sini. Sums of squares dibagi dengan degree of freedom, hasilnya sama. Cara menghitung mean squares. Dan untuk total ini bisa kita lihat bahwa ini hanya perlu menambahkan between groups dan within groups, maka hasilnya adalah ini. Begitu pula juga di sini sama. Lalu untuk yang perlu diperhatikan di ANOVA adalah bagian ini. F critical, dan p-value. Jadi seperti yang kita ingat tadi saat kita memasukkan input datanya, alpha kita pilih adalah 0,05. Itu menjadi acuan kita. Pertama kita bisa lihat dari p-value bahwa ini adalah 1,88 pangkat min 16, yang artinya p-value ini lebih kecil dari alpha. Jika p-value lebih kecil dari alpha, maka kita mereject null hypothesis atau yang kita kenal dengan H0, sehingga kita bisa mendapat kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan statistikal dalam data yang kita peroleh di sini. Jadi antara kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 mungkin masing-masing berbeda, ada perbedaan yang signifikan, ataupun kelas 1 dan kelas 2 saja, kelas 2 dan kelas 3 saja, atau kelas 1 dan kelas 3 saja. Kita mendapat kesimpulan bahwa kita menolak null hypothesis. Jadi kita mengambil hipotesis alternatif, yaitu adalah terdapat perbedaan yang signifikan. Itu untuk melihat dengan dari p-value ini atau nilai p. Lalu ada f, di sini adalah nilai f, dan ini adalah f kritikal, di mana titik kritikal f itu berada di mana. Jadi bila kita lihat terdapat grafik f di mana dimulai dari 0, dan di sini kita bisa lihat ada titik kritikal adalah 3. Jadi yang bisa kita tangkap adalah jika nilai f berada lebih besar dari titik f kritikal ini, maka kita akan menolak null hypothesis.
atau kita akan menolak H0. Sebaliknya, jika F berada di dalam atau kurang dari 3,0681 ini, maka kita menerima H0. Jadi bisa dilihat bahwa kita dari p-value dan dari F ini kita menolak H0. Jadi untuk data yang kita peroleh di sini kita bisa simpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan, di mana untuk percobaan kita lakukan adalah di sini penelitian kita lakukan adalah pengaruh mendapatkan air conditioner terhadap kemampuan ketahanan mahasiswa untuk belajar. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dalam menambahkan air conditioner di ruangan terhadap kemampuan ketahanan mahasiswa untuk belajar. Itu dari ANOVA single factor. Baiklah, setelah mengetahui cara untuk mencari ANOVA, selanjutnya kita akan melakukan analisis menggunakan LSD atau yang biasa dikenal dengan least significant difference. Jadi least significant difference ini suatu cara yang lain untuk melihat perbedaan hubungan antara dua grup, misalnya kelas 1 dan kelas 2. Jadi langsung saja kita lihat di sini bagaimana cara menggunakan LSD. Jadi pertama-tama kita harus melihat hubungan masing-masing, misalnya dengan kelas 1 dengan kelas 2, kelas 1 dengan kelas 3, dan kelas 2 dengan kelas 3. Di sini pertama kita bisa mencari terlebih dahulu yang lebih mudah adalah absolute value. Jadi kita bisa mencari absolute value dengan cara memasukkan rumus absolute dan melihat rata-rata dari kelas 1 dikurangi dengan kelas 2. Untuk mencari kelas 1 dan kelas 2 hubungannya, kita melakukan absolute value seperti ini. Absolute value kelas 1 dengan kelas 3 di sini. Kelas 3, lalu juga absolute value kelas 2 dengan kelas 3. Lalu sebelum kita mencari least significant difference-nya, pertama kita membutuhkan nilai critical point. Jadi kita harus mencari dulu nilai critical point ini dengan rumus yang V2T. Probability-nya, alfanya kita tadi menggunakan 0,05. Lalu kita memasukkan derajat bebas atau degree of freedom-nya, itu 126 dalam kasus ini. Kita menemukan bahwa critical point adalah berjumlah sekian. Selanjutnya, setelah sudah menemukan critical point, kita bisa langsung menghitung LSD dengan rumus seperti berikut. Kita masukkan critical point di sini. Lalu kita kalikan dengan akar. Untuk menuliskan akar, kita membutuhkan formula SQRT kurung. Kita masukkan mean square. Mean square yang kita masukkan adalah mean square within groups. Lalu kita klikkan, buka kurung lagi, dan buka kurung lagi. 1
dibagi perlakuan. Di sini kita masukkan kelas A karena kelas 1, kondisi kelas 1 dan kelas 2. Kita tutup kurung, bisa lihat sini tutup kurung. Kita tambahkan juga lagi 1 dibagi perlakuan dari kelas 2. Kita tutup kurung lagi dan kita menghabiskan. Jadi ini adalah rumus dari LSD. Maka kita memperoleh LSD untuk kelas 1 dan kelas 2 sebagai berikut nilainya. Seperti yang bisa kita lihat tadi bahwa formula ini bisa kita aplikasikan lagi di sini. Namun kita hanya perlu mengganti jumlah dari perlakuannya. Di sini ada perlakuan kelas 1 karena ini adalah hubungan kelas 1 dengan kelas 3, maka kita memilih kelas 3 di sini. Hasilnya sama karena jumlah dari perlakuannya sama-sama 43. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa di sini juga sama. Kelas 2 dan kelas 3 kita yang perlu mengganti kelas 1 yang menjadi kelas 3. Hasilnya ada sama. Maka dari LSD yang kita peroleh ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi dari LSD ini kita bisa melihat, sebelumnya saya belum memberitahu bahwa kelas 1 di sini tidak diberikan perlakuan khusus, yaitu artinya adalah kelas 1 tidak diberikan tambahan AC di ruang belajar mereka. Kelas 2 dan kelas 3 diberikan tambahan AC. Dan ini bisa kita buktikan juga dengan LSD. Jika nilai absolute value lebih besar dari LSD, maka terdapat perbedaan signifikan. Perbedaan statistikal yang signifikan. Jadi dengan kata lain, terjadi pengaruh. Jikalau absolute value lebih besar dari LSD, maka kita menolak hipotesis 0. Jika absolute value lebih kecil dari LSD, berarti kita menerima hipotesis 0 atau null hipotesis H0. Maka jika lebih kecil, tidak terdapat pengaruh. Sementara jika absolute value lebih besar dari LSD, terdapat pengaruh. Nah, bisa kita lihat absolute value kelas 1 dan kelas 2 kelompok ini lebih besar dari LSD. Dengan kata lain, kelas 1 dan kelas 2 terdapat perbedaan statistikal yang signifikan. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 bisa kita lihat bahwa terdapat pengaruh menambahkan AC di ruangan belajar terhadap kemampuan pertahanan mahasiswa untuk belajar. Maka terdapat pengaruh. Begitupun di kelas 1 dan kelas 3. Terhadap pengaruh yang berbeda. Dan kelas 2 dan kelas 3 tidak terdapat pengaruh. Hal ini bisa dilihat bahwa kelas 1 tidak diberikan AC, tapi kelas 2 dan kelas 3 diberikan AC. Bisa lihat juga di sini, artinya 0,0, sini 0,0. Di sini tidak menolak 0 atau fail to reject null hypothesis. Berikut cara membaca LSD. Setelah dapat menghitung menggunakan metode LSD, sekarang saya akan memberikan contoh dan tutorial bagaimana cara menggunakan metode HSD, HSD atau Honestly Significant Difference. Jadi untuk metode ini cukup mirip dengan LSD. Pertama,
kita harus menulis satu persatu hubungan antara masing-masing kelas. Sama seperti di sini. Dan juga kita harus menghitung terlebih dahulu absolute value. Karena absolute value-nya sama, maka kita selesai di sini. Agar tidak ada perubahan, kita berikan tanda dolar. Cara untuk memberikan tanda dolar cukup untuk mengklik F4 saja, maka tanda dolar akan muncul. Dan tanda dolar ini berfungsi untuk ketika kita memindahkan, misalnya seperti ini tadi, agar tidak ada value yang berubah. Dan ini sama semua, tidak ada perubahan. Kita tulis hash di sini untuk perbandingan. Jadi untuk HSD ini cukup spesial karena kita membutuhkan yang namanya variable Q, dan untuk mencarinya kita membutuhkan tabel. Pertama-tama kita harus melihat dulu derajat bebas atau degree of freedom. Dan groupsnya adalah data yang saya miliki adalah 126. Dan ada 3 jenis perlakuan di sini. Jadi ada 3 perlakuan dan 126 sebagai jumlah derajat degree of freedom atau derajat bebas. Lalu saya akan pergi ke website di sini untuk mencari Q. Jadi di sini number of means. Saya memiliki 3 perlakuan dan saya memiliki derajat bebas, degree of freedom error jumlah 126 dengan alpha 0,05. Lalu saya mencari critical user yang saya dapatkan adalah 3,355. Jadi ini Q yang akan saya pakai untuk menghitung HSD. Kita membutuhkan rumus Q yang tadi, yaitu 3,355 dikalikan dengan akar dari mean square within groups dibagi dengan jumlah ulangan atau berapa banyak yang saya ulangi, yaitu 43 kali. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 semuanya sama 43. Jadi bisa saya lihat di sini bisa hanya mengulang F4 saja, seperti tidak perlu pengulangan lagi. Ini adalah degree of ini bisa dilihat, ini adalah HSD yang saya hitung. Bisa kita drag saja. Sama dengan LSD. Jika absolute value lebih besar dari HSD, maka kita akan menolak null hipotesis. Maka kita tinggal melakukan perbandingan saja.
Maka kesimpulannya masih sama, bahwa kelas 2 dan kelas 3 tidak terjadi perbedaan pengaruh statistik yang signifikan, dan kelas 1 dan kelas 2 terdapat, dan kelas 3 terdapat. Begitu cara menghitung menganalisis menggunakan metode HSD. Setelah sudah dapat menganalisis menggunakan metode HSD, sekarang saya akan memberikan contoh atau tutorial bagaimana cara untuk menganalisis menggunakan metode DMRT atau Duncan Multiple Range Test. Jadi sedikit berbeda dengan HSD di sini, di mana konstanta yang dipakai itu bukan critical Q, tapi menggunakan Duncan value, yaitu untuk dan juga membutuhkan tabel. Saya sudah menyiapkan angkanya di sini. Ini untuk ini adalah Duncan value untuk perlakuan pertama dan perlakuan kedua. Dan di sini adalah dia derajat bebas untuk 126. Angka 126 jadi terdapat bagi perlakuan 1 terdapat 2,8 dan perlakuan 2 2,97. Jadi rumusnya cukup mudah untuk menghitung HSD ini. Sebelumnya siapkan juga absolute value seperti tadi, karena kita membandingkannya dengan sama persis, makanya saya sudah menyiapkannya terlebih dahulu. Untuk menghitungnya cukup mudah. Pertama kita karena kelas 1 itu merupakan acuan kita, dan kelas 2 dan kelas 3 itu, kelas 2 bagaikan perlakuan pertama, dan juga kelas 3 bagaikan perlakuan keduanya. Kalau kita melihat lewat tabel, ini adalah 1, 2, dan 3. Maka ini saya ulangin 2, ini dan 3. Maka untuk kita menghitung DMRT-nya, kita lihat kelas 1 dengan kelas 2 itu berjarak 2 perlakuan, maka kita ambil yang 2,8 di sini. Lalu kita kalikan dengan square root akar dari mean square within groups dibagi dengan jumlah ulangannya. Rasanya seperti berikut. Bedanya, kalau di DMRT, setiap perlakuan itu memiliki Duncan value yang berbeda. Maka ini kita hitung lagi, karena ini adalah perlakuan ketiga, kelas ketiga. Kita lihat dari kelas 1, kita menggunakan 2,947. Kita kalikan seperti tadi, square root dari mean within group dan value-nya. Lalu ini dibandingkan dengan kelas 2 dan kelas 3. Jadi anggap saja seperti kelas 2 adalah perlakuan pertama dan kelas 3 perlakuan kedua. Maka kita menggunakan 2,8 untuk kasus ini. 2,8 kita kalikan dengan square root dari sini juga jumlah ulangannya. Maka kita bisa lihat, kita mengambil kesimpulan seperti ini, seperti di sini, dimana kalau absolute value lebih besar dari DMRT, maka kita menolak ke 0. Di sini kelas 2 dengan kelas 3, absolute value lebih kecil dari DMRT, maka kita tidak berhasil menolak H0. Kita menerima H0. Bisa kita lihat bahwa dari LSD, HSD, DMRT, dan juga kita lihat dari p-value dan nilai F dengan juga F kritikal-nya, bahwa sebenarnya semuanya sama. Jadi tidak ada cara yang salah, kita hanya pilih mana yang sesuai dan kita butuhkan. Sekian dari tutorial yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.